Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Hari ini adalah pertandingan antara SSJ Kota Bogor melawan SSB Siaga Pratama untuk usia di bawah 12 tahun atau anak-anak kelahiran tahun 2008. Seperti biasa, SSJ Kota Bogor menggunakan seragam berwarna biru-biru dan SSB Siaga Pratama menggunakan seragam hitam-hitam. Saat ini di lapangan kita lihat ada pelanggaran dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Iki, sang superstar di SSJ Kota Bogor 2008. Tendangan bebas dilakukan dan ternyata masih sedikit di atas Mister Gawang dari SSB Siaga Pratama sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Tadi sudah dilakukan, kita kembali ke tengah lapangan. Kita lihat Iki memotong bola, memberikan umpan kepada Erlangga, tetapi pressure dari pemain SSB Siaga Pratama berhasil memotong bola sehingga menjadi lemparan ke dalam saja. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Fahri untuk Nazril. Nazril langsung umpan dia, tetapi tidak ada striker yang menyambut di sana. Dipotong saja dan pelanggaran. Tendangan bebas sudah dilakukan. Dan saat ini masih kotak-katik di tengah lapangan. Saat ini Iki kontrol bola sendiri, satu orang di luar dan syuting dari luar, tetapi masih sangat jauh dari sasaran. Patut kita hargai usaha yang baik sekali dari Iki tadi, berusaha mendobrak pertahanan dari SSB Siaga Pratama. Dan saat ini serangan cepat dari sisi kanan SSB Siaga Pratama berusaha obrak-abrik lini belakang dari SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam saja untuk SSB Siaga Pratama. Masih kuat di lapangan tengah SSB Siaga Pratama. Duel Iki di lapangan tengah, passing dia kepada Erlangga, tetapi passing yang kurang kuat tadi. Walaupun sudah akurat masih bisa dihalau saja. Kembali Erlangga duel dengan dua pemain SSB Siaga Pratama. Siaga Pratama sparring, dia sprint cepat, dan apa yang terjadi? Oh, komunikasinya salah antara Fatir dan Fauzan mengakibatkan peluang emas untuk SSB Siaga Pratama. Hanya keberuntungan saja tadi. Masih sekitar beberapa senti dari gawang SSJ Kota Bogor yang dikawal oleh Fatir. Serangan kembali dilakukan oleh SSJ Kota Bogor. Kontrol yang kurang baik tadi dari Fahri kembali bisa diserebut oleh SSB Siaga Pratama. Mengiris sisi kiri dari SSB Siaga Pratama, kontrol bola pemain belakang SSB Siaga Pratama, duel dengan Fahri di lini tengah nomor 8, 1-2 dengan penyerang sayapnya tadi, tetapi masih bisa dihalau oleh Iki. Ada Nazmu di sana membantu, ada Dika, ada Nazril juga di lini tengah. SSJ Kota Bogor masih jual beli serangan, masih sangat kuat kedua tim ini. Saat ini Siaga Pratama berusaha membongkar dari sisi kanan, tetapi menjadi lemparan, menjadi tendangan gawang untuk SSJ Kota Bogor. Fauzan sudah melakukan kepada Erlangga, tetapi pelanggaran terjadi. Dorongan tadi Erlangga terhadap pemain Siaga Pratama. Kembali serangan dibangun oleh Siaga Pratama dan pelanggaran saja tadi, sehingga tendangan bebas di luar kotak penalti SSJ Kota Bogor. Apakah peluang ini akan merubah skor? Saat ini masih 0-0.
apakah ini akan menjadi gol, dan sudah dilakukan, dan di tepi saja tadi oleh Fatir. Luar biasa tadi, tendangan bebas yang akurat melengkung menusuk gawang SSC Kota Bogor, tetapi dapat digagalkan oleh kiper. Peluang 95% tadi menjadi gol hilang karena kehebatan kiper dari SSC Kota Bogor. Kembali SSC Kota Bogor dikepung, dikurung oleh pemain SSB Siaga Pratama, dan tadi sprint pendek hanya menghasilkan tendangan gawang untuk SSC Kota Bogor. Kita lihat sudah dilakukan kepada Nazril, tetapi masih bisa dipres oleh para pemain SSB Siaga Pratama. Kembali Siaga Pratama mempermainkan dari tim SSC Kota Bogor. Dari sisi kanan, sisi kiri, dan tengah mengurung pertahanan SSC Kota Bogor. Sampai saat ini masih belum berhasil SSC Kota Bogor keluar dari tekanan pada pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor akan dilakukan oleh Faris. Sudah dilakukan kepada Erlangga kontrol bola, tetapi adu body tadi dan dipres oleh dua orang sehingga lemparan ke dalam kembali untuk SSC Kota Bogor. Di sana ada Nazril, ada Algi, kerjasama dengan Erlangga, satu pemain kotak-katik Erlangga, tetapi terlalu lama Erlangga tadi sehingga menghasilkan ternyata menghasilkan lemparan ke dalam untuk Siaga Pratama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Permainan simpel dipertontonkan oleh pemain SSB Siaga Pratama, hanya 1-2 sentuhan saja dengan passing-passing yang akurat, akhirnya menghasilkan pelanggaran untuk tim SSB Siaga Pratama. Tadi Iki sudah melakukan pelanggaran, diperingati oleh wasit, sudah dilakukan kembali. Sprint dari sayap kanan Siaga Pratama, tetapi ada kiper yang keluar jauh dari gawangnya untuk memotong bola. Sudah dilakukan lemparan bola cepat sekali dari Siaga Pratama. Kembali Siaga Pratama menggulung, tembak dari luar kotak penalti, tetapi masih bisa ditangkap oleh kiper SSC Kota Bogor. Dalam 5 menit ini sekitar 4 kali tembakan dari SSB Siaga Pratama berhasil dimentahkan oleh kiper SSC Kota Bogor. Pelanggaran tadi, Nazril kakinya terlalu tinggi sehingga menghasilkan tendangan bebas yang kesekian kali untuk SSB Siaga Pratama. Hal seperti ini harus benar-benar diwaspadai oleh para pemain SSC Kota Bogor. Sudah dilakukan tendangan bebas dan hanya out saja sehingga menghasilkan tendangan ke gawang saja. Kembali SSB Siaga Pratama menguasai bola dan sendirian striker tadi, dan peluang Mas menjadi gol untuk SSB Siaga Pratama, merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Siaga Pratama. Gol yang indah tadi dengan ketenangan yang luar biasa mengecoh kiper SSC Kota Bogor. Luar biasa sekali permainan dari SSB Siaga Pratama, mengepung, mengurung, menghasilkan gol dari serangan cepat tadi. Skor berubah menjadi 1-0. Kita lihat kembali SSC Kota Bogor mencoba membangun serangan, tetapi masih bisa dipatahkan oleh para pemain Siaga Pratama. Kalau kita lihat di tengah lapangan masih terlihat rasa percaya diri dari para pemain SSC Kota Bogor tahun 2008 untuk terus membongkar tembok
dari Siaga Pratama. Tadi tendangan langsung ke gawang Siaga Pratama, tetapi masih bisa dengan mudah ditangkap saja oleh kiper Siaga Pratama. Lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Oh, ternyata bukan lemparan ke dalam, tetapi tendangan bebas. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Iki, sudah mengambil ancang-ancang dia dari jarak sekitar 25 meter. Sudah langsung, tetapi tendangan keras tadi tepat di pelukan kiper SSB Siaga Pratama, sehingga dan tadi ada tabrakan antara Algi dengan kiper SSB Siaga Pratama, sehingga terjadilah pelanggaran. Tendangan bebas sudah dilakukan kembali. SSB Siaga Pratama melakukan serangan balik yang cepat, tetapi masih bisa dipatahkan oleh Fauzan dengan slidingnya tadi. Lemparan ke dalam untuk SSB Siaga Pratama sudah dilakukan, tetapi hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk SSJ Kota Bogor. Kita lihat di tengah lapangan terjadi duel yang cukup keras antara para pemain tengah SSJ Kota Bogor dan SSB Siaga Pratama. Kita lihat tendangan gawang sudah dilakukan, tetapi ada duel adu sprint Fauzan dengan striker dari SSB Siaga Pratama tadi, tetapi masih bisa dihalau oleh Fauzan, sehingga masih dikuasai lagi oleh pemain SSB Siaga Pratama. Gocekan yang luar biasa tadi, dan tendangannya hanya membentur tiang gawang dari SSJ Kota Bogor. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan kepada siapa tadi tidak terlihat oleh kita, tetapi SSB Siaga Pratama terus menyerang untuk menambah pundi-pundi gol. Kembali tadi sudah dilakukan umpan silang yang luar biasa, dan syuting dari luar kotak penalti masih menyamping dari gawang SSJ Kota Bogor. Berkali-kali bertubi-tubi lini pertahanan SSJ Kota Bogor diserang, dibombardir oleh para pemain SSB Siaga Pratama, dan kembali lagi tendangan bebas untuk SSB Siaga Pratama. Kita lihat, dan hanya beberapa senti saja dari gawang SSJ Kota Bogor. Kita lihat, ini menjadi PR bagi para pemain SSJ Kota Bogor, di mana lini tengah harus penuh peran, harus berperan aktif, memotong bola atau memutus serangan dari SSB Siaga Pratama sebelum bertemu dengan pemain bertahan SSJ Kota Bogor. Terlihat sekali pada pertandingan babak pertama ini, peran dari lini tengah SSJ Kota Bogor sangat tidak terlihat. Bagaimana SSB Siaga Pratama dengan mudahnya membangun serangan, melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Hal ini harus menjadi bahan perhatian bagi pemain SSJ Kota Bogor. Hampir 50 atau 60% penguasaan bola dikuasai oleh Siaga Pratama, dan bermain di seperempat dari lini SSJ Kota Bogor. Kembali tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh para pemain SSB Siaga Pratama, dan tidak terlihat pemain tengah untuk menghalau bola tadi atau mengganggu pemain dari SSB Siaga Pratama. Terlihat banyak sekali para pemain SSJ Kota Bogor hanya menonton saja tembakan tadi dari luar kotak penalti, dan kita lihat hal ini harus benar-benar dirubah. Dalam permainan sepak bola kita harus berlari kembali. Serangan cepat dari SSB Siaga Pratama masih bisa dipatahkan oleh kiper SSJ Kota Bogor. Hanya keberuntungan saja dari
SSJ Kota Bogor sehingga belum banyak gol yang terjadi saat ini. Belum ada serangan yang berarti dari SSJ Kota Bogor sampai menit sekarang ini. Sepertinya buntu permainan dari SSJ Kota Bogor, hanya membuang bola saja, tidak ada passing-passing yang akurat. Hanya membuang bola pelanggaran dan menonton pemain tengah dari SSB Siaga Pratama melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan baru saja terjadi sehingga tendangan gawang kembali. Masih sangat beruntung sekali SSJ Kota Bogor saat ini. Tendangan tembakan dari para pemain SSB Siaga Pratama masih jauh dari gawang SSJ Kota Bogor. Kita lihat tadi kontrol yang kurang baik dari Dika dan Fahri, tetapi masih ada Fauzan, langsung umpan ke depan kepada Iki sendiri membawa, tetapi out saja tadi. Sayang sekali, sprint cepat dari Iki tadi tidak menghasilkan peluang untuk SSJ Kota Bogor dan kembali SSB Siaga Pratama melakukan pelanggaran kepada pemain SSJ Kota Bogor sehingga tendangan bebas yang ketiga untuk SSJ Kota Bogor akan dieksekusi oleh Iki. Tendangan sudah dilakukan keras sekali tetapi masih bisa dihalau oleh para pemain belakang SSB Siaga Pratama. Kembali Fahri kontrol bola, dia umpan langsung kepada Erlangga kontrol bola, berusaha melewati dua pemain. Kotak-katik saja Erlangga tetapi hilang peluang tadi dan menjadi akhir pada babak pertama. Kita mulai kick off babak kedua. Terlihat banyak pergantian pemain dari SSJ Kota Bogor pada babak kedua ini. Serangan cepat dilakukan oleh para pemain SSJ Kota Bogor. Ada Fahri di sana, ada Ojan ke depan kepada Erlangga. Erlangga sendiri membawa bola kotak-katik dan shoot langgar langsung. Wow, gol yang indah sekali. Serangan balik cepat dipertontonkan oleh anak-anak SSJ Kota Bogor untuk menyamakan kedudukan. Sekarang skor menjadi 1-1. Ya, bola kembali kick off di tengah lapangan. Skor sama, terlihat semangat dari kedua tim tetap menggelora pada babak kedua ini. Tendangan bebas untuk SSB Siaga Pratama sudah dilakukan tadi. Masih duel di lapangan tengah. Haikal langsung umpan ke depan maksudnya, tetapi masih jauh dari jangkauan striker SSJ Kota Bogor. Sekarang SSJ Kota Bogor sedang diserang oleh para pemain SSB Siaga Pratama. Kembali terlihat duel Iki dengan pemain belakang SSB Siaga Pratama. Ada Haikal merangsek ke depan, menyerang, mendobrak lini pertahanan dari SSB Siaga Pratama, tetapi masih bisa dihalau saja oleh backnya tadi. Lemparan ke dalam akan dilakukan untuk SSJ Kota Bogor oleh Rido. Rido sudah melakukan lemparan kepada Haikal, tetapi di sana ada Iki dan menjadi tendangan penjuru untuk SSJ Kota Bogor. Terlihat pergantian pemain pada SSJ Kota Bogor pada awal babak kedua ini lebih hidup dan lebih nampak mencoba mengurung pemain dari SSB Siaga Pratama. Kita lihat tendangan gawang saja untuk SSB Siaga Pratama.
Lihat para pemain SSC Kota Bogor akan segera melakukan pressure tinggi tadi, langsung saja sudah dilakukan tendangan gawang, di pressure kembali, ada Erlangga di sana. Tetapi masih bisa dihalau oleh para pemain tengah SSC Kota Bogor. Ada Fahri, ada Aal di sana terjatuh dia, ada Fahri lagi, dan pelanggaran kembali untuk SSB Siaga Pratama. Kita lihat apakah yang terjadi saat ini. Tendangan bebas yang kesekian kali untuk SSB Siaga Pratama sudah dilakukan dan masih bisa dihalau saja. Ditangkap bola tadi oleh kiper SSC Kota Bogor bernama Angga. Kita lihat dari sisi kanan, Erlangga mencoba mengiris dan sepertinya pelanggaran tadi, terjatuh Erlangga, di sliding oleh pemain SSB Siaga Pratama. Ada Iki di sana sudah melakukan tendangan dan masih bisa dihalau oleh, ditangkap maksud kami tadi, oleh kiper SSB Siaga Pratama. Kembali SSC Kota Bogor mengurung permainan, mengurung lini pertahanan dari SSB Siaga Pratama. Tadi mengumpan jarak jauh tetapi mentah di lini pertahanan SSC Kota Bogor. Duel di lini tengah kembali terjadi. Ada Fahri di sana, ada Rido, ada Haikal. Kita lihat lemparan ke dalam untuk SSB Siaga Pratama sudah dilakukan, direbut saja tadi. Ada pemain bernomor 15 menjadi tembok untuk SSJ Kota Bogor. Kita lihat serangan bertubi-tubi juga dilakukan oleh para pemain SSB Siaga Pratama, tetapi masih jauh di atas gawang SSC Kota Bogor. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Fauzan tadi, langsung ke depan kepada Iki passing kepada pelanggaran tadi, adu body. Tetapi kita lihat benar sekali pelanggaran untuk SSB Siaga Pratama. Ada dorongan sedikit tadi oleh Iki dan tendangan bebas tadi sudah ditangkap saja oleh Angga. Dilakukan tendangan oleh kiper kepada Iki sendiri kepada Erlangga sprint di sisi kanan dari SSC Kota Bogor, tetapi masih jauh dari jangkauan Erlangga. Masih bola dikuasai oleh para pemain SSB Siaga Pratama, menyerang SSB Siaga Pratama, tetapi mentah saja oleh pemain bertahan dari SSJ Kota Bogor. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan oleh para pemain SSB Siaga Pratama. Kembali SSC Kota Bogor menguasai permainan. Haikal kotak-katik di tengah lapangan tadi, bekerjasama, ada Farad melakukan lemparan ke dalam, Haikal langsung ke tengah tadi kepada Iki maksudnya, tetapi masih ada pemain belakang dari SSB Siaga Pratama dan Angga berhasil menangkap bola dengan mudah tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Angga ke depan, langsung kepada Erlangga. Erlangga kontrol bola kepada pemain tengah, tetapi direbut saja tadi. Ada Fahri di sana dan Haikal mundur membantu pertahanan. Ada Rido di situ, ada Farad menjadi center back dari SSC Kota Bogor, tetapi berhasil Farad tadi melakukan pressure hingga tendangan gawang sudah dilakukan tadi. Haikal passing kepada Erlangga. Bagus sekali permainan dari SSC Kota Bogor pada babak kedua ini. Lebih imbang permainan pada babak kedua ini dengan adanya backup dari para pemain tengah di SSJ Kota Bogor. Skor sementara masih belum berubah, 1-1 untuk kedua tim. Kita lihat ada Haikal duel di sana, bagus sekali kepada Fahri maksudnya. Tapi ada Rido menjadi back di SSJ Kota Bogor. Ada Farad membantu dan Haikal pun sudah di belakang. Permainan yang rapat dipertontonkan oleh SSJ Kota Bogor.
SSJ Kota Bogor masih memperkuat lini pertahanan, langsung ke depan kepada Erlangga. Erlangga umpan pada Iki sendiri di depan dan lepas saja bola dari Iki, langsung umpan ke depan kembali. Terlihat sekali bola lebih mengalir, dialirkan ke depan dari para pemain SSJ Kota Bogor. Ini layak kita apresiasi untuk para pemain SSJ Kota Bogor setelah tadi pada babak pertama dikurung total oleh para pemain SSB Siaga Pratama. Pada babak kedua ini kita lihat lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor, masih menguasai bola, direbut oleh pemain SSB Siaga Pratama, umpan langsung ke depan, serangan balik yang cepat dari para pemain SSB Siaga Pratama. Terlihat ada duel antara Rido dan pemain sayap kanan dari SSB Siaga Pratama, dibuang saja bola oleh Rido tadi, bagus sekali dan kembali dihalau oleh Fauzan, dan masih ada Rido tadi, umpan kepada Haikal bagus sekali ke depan, dia langsung memberikan umpan kepada Iki maksudnya, dan Iki langsung kepada Erlangga mencoba berlari mengejar bola tetapi masih jauh dari jangkauan Erlangga. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor sudah dilakukan cepat tadi, tetapi masih bisa dipres oleh pemain SSB Siaga Pratama. Lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan oleh pemain SSB Siaga Pratama. Ada pres di sana, ada Razik di sana, sudah masuk pada babak kedua ini. Bantu lini tengah dari SSJ Kota Bogor, duel di sana. Razik sprint, dia di sayap kanan, umpan kepada Iki. Ada Haikal sana, Haikal menggocek satu pemain, dua pemain digocek oleh Haikal, dan tetapi dihalau saja oleh pemain belakang ketiga dari SSB Siaga Pratama, Rido. Tadi lepas bola tetapi ada Farad, umpan kembali kepada Rido berusaha mengejar bola tadi, dikuasai saja dan dibuang saja oleh Rido. Luar biasa ketenangan dari para pemain SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Siaga Pratama, dibuang saja bola oleh Farad tadi. Ada Rido di sana, Haikal sana sendiri, dia umpan kepada Razik kembali menggocek lewat satu pemain, dua pemain, dan tetapi dihalau saja oleh pemain SSB Siaga Pratama. Gocekan dari Razik tadi, lemparan ke dalam saja tadi sudah dilakukan oleh Rido kepada Haikal mengiris sisi kiri dari Siaga Pratama, menjadi lemparan ke dalam kembali untuk SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh Rido tadi, dibuang saja bola oleh para pemain belakang SSB Siaga Pratama. Duel body tadi, Rido dibantu oleh Faras, dan dengan tenang Fauzan membuang bola tadi. Lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, masih ada Fauzan di sana. Luar biasa pertahanan dari pemain SSJ Kota Bogor pada babak kedua ini. Haikal tadi umpan kepada Razik, ada Miski di sana, umpan ke depan Miski, langsung ada siapa di depan Iki itu tadi, dia sendiri ke depan, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Iki. Tidak kita percaya, peluang tadi ternyata merupakan pelanggaran saja. Kembali dengan cepat para pemain SSB Siaga Pratama menyerang SSJ Kota Bogor, menghasilkan lemparan ke dalam dan dibuang saja bola tadi oleh Miski, dan menghasilkan tendangan gawang untuk SSJ Kota Bogor. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Ojan, dengan keras dilakukan ke depan tadi. Ada Farad di sana duel, ada Fahri di sana. Haikal membantu pertahanan, duel Haikal dengan pemain belakang SSB Siaga Pratama yang bernomor 10 tadi. Lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan dengan cepat.
menghasilkan kembali lemparan ke dalam untuk SSB Siaga Pratama. Kita lihat waktu tersisa sekitar 10 menit lagi. Tadi sundulan dari Razik mencoba melakukan pressure kepada pemain belakang SSB Siaga Pratama. Terjatuh tadi pemain SSB Siaga Pratama, berusaha untuk mencetak gol dari Siaga Pratama, tetapi mentah di tembok kuat dari SSJ Kota Bogor. Kita lihat saja bola masih bergulir, disundul sudah dibuang tadi, kembali dibuang bola oleh Haikal tadi, bagus sekali, ada Iki sprint ya. Razik membantu, tetapi kiper dari SSB Siaga Pratama keluar dari kandangnya dan dia berhasil menyelamatkan, menyapu bola yang menuju ke gawangnya tadi. Kita lihat Razik duel di lini tengah dan terjadi pelanggaran terlalu tinggi kaki yang diangkat oleh Razik tadi. Kembali SSB Siaga Pratama mencoba menyerang dan hampir saja tadi dipotong bola yang mau dikejar oleh Angga tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk SSB Siaga Pratama. Ya, kita lihat sudah dilakukan dan disundul saja. Oh, Mister Gawang saja menyelamatkan SSJ Kota Bogor dari ketertinggalannya, tetapi Baby Fortuna masih mendukung SSJ Kota Bogor. Terjadi rebutan bola, tetapi sayang sekali sergapan dari Iki tadi tidak mampu dia kejar, sehingga hanya lemparan tendangan gawang saja untuk SSB Siaga Pratama. Kembali duel di lapangan tengah antara kedua tim. Masih cukup imbang permainan pada babak kedua ini. Terjadi duel-duel di lapangan tengah di kedua tim. Di tengah lapangan kita lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada siapa itu pemain belakang dari SSJ Kota Bogor, Fauzan, umpan kepada Haikal, ada Aal, umpan kepada Iki, ada Haikal sana sendiri, membawa bola dia, umpan kepada Iki coba sendiri, dan dibuang saja bola tadi oleh pemain bertahan SSB Siaga Pratama. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Rido tadi, tetapi peluang SSJ Kota Bogor masih gagal, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk SSJ Kota Bogor. Pertandingan semakin seru saja kita lihat. Tendangan penjuru sudah dilakukan, diberikan kepada Rido Kotak-Katik. Dia umpan tadi sepertinya salah komunikasi. Ada Rido umpan ke tengah, tetapi masih mudah saja dihalau oleh para pemain belakang SSB Siaga Pratama. Kita lihat serangan cepat dilakukan oleh pemain Siaga Pratama, tetapi dengan cepat juga para pemain SSJ Kota Bogor turun membantu pertahanan, sehingga masih selamat gawang SSJ Kota Bogor. Kita lihat tadi sepertinya pelanggaran saja dilakukan oleh Siaga Pratama terhadap pemain SSJ Kota Bogor, menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas ini akan dieksekusi oleh Iki. Sudah dilakukan, tetapi masih jauh di atas gawang SSB Siaga Pratama. Sudah dilakukan tendangan gawang, Iki sendiri kotak-katik dan membawa bola. Oh, sepertinya masih dikuasai oleh Iki. Berhasil tadi diumpan kepada Aal bermain 1-2 dengan Iki, tetapi bisa dihalau tadi serangan dari SSJ Kota Bogor. Masih menguasai setengah lapangan. SSJ Kota Bogor mengurung para pemain SSB Siaga Pratama.
Terlihat sekali pergantian pemain dari SSJ Kota Bogor ini mampu mengimbangi permainan dari SSB Siaga Pratama. Pada babak pertama tadi hampir kita lihat keseluruhan menguasai permainan, tetapi pada babak kedua ini permainan lebih imbang, lebih banyak bertarung di lini tengah di lapangan. Kita lihat tendangan gawang sudah dilakukan, ada Razik sprint sendirian dia di sana, tetapi masih bisa dihalau oleh dua back. SSB Siaga Pratama kembali diadu sprint oleh pemain SSB Siaga Pratama, tetapi masih bisa dihalau oleh Miski tadi. Lemparan ke dalam saja, tendangan penjuru saja untuk SSB Siaga Pratama akan dilakukan. Sudah diangkat, masih bisa ditepis tadi oleh Angga kiper SSJ Kota Bogor dan di rebound oleh pemain SSB Siaga Pratama, dan beruntung sekali masih di atas Mister Gawang SSJ Kota Bogor. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Ada pertarungan kembali di lini tengah. Di tengah lapangan kita lihat umpan tadi kepada Haikal bagus sekali, tetapi tidak menemui sasaran. Tadi kita lihat Nazril di sana bermain dia dengan Razik. Razik sprint sendirian. Razik merebut bola kembali. Razik menguasai. Dua pemain menghentikan sprint dari Razik tadi. Ada Haikal kotak-atik sendiri dia. Masih bisa halau serangan dari SSJ Kota Bogor. Kembali Nazril mencoba menguasai bola dan dibantu oleh Fahri di sana. Ada Haikal mundur, dia membantu Rido. Ada Farad di sana. Rido menguasai bola 1-2 dengan Haikal. Haikal body dia bagus sekali. Dua pemain dilewati oleh Haikal. Masih ada Rido dan ada Farad di sana. Cukup kuat permainan dari SSJ Kota Bogor pada babak kedua ini. Dibuang saja bola tadi oleh Fauzan. Bagus sekali permainan kali ini. Kita lihat pertahanan yang berlapis, lini tengah yang berani mau membantu lini pertahanan maupun siap dengan cepat untuk melakukan serangan. Benar-benar dibutuhkan oleh para pemain SSJ Kota Bogor. Betul-betul transisi dari bertahan maupun menyerang harus dilakukan dengan cepat. Ini akan menjadi pelajaran yang baik sekali untuk tim SSJ Kota Bogor maupun tim SSB Siaga Pratama. Kita lihat saja di lapangan. Lemparan ke dalam untuk SSB Siaga Pratama sudah cepat dilakukan, tetapi dihalau saja oleh pemain belakang dari SSJ Kota Bogor. Terlalu tinggi tadi kakinya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk SSB Siaga Pratama. Sepertinya ini adalah peluang atau tendangan bebas terakhir untuk SSB Siaga Pratama di akhir-akhir menit pertandingan ini. Hanya tersisa beberapa detik saja sudah dilakukan dan masih bisa ditangkap oleh kiper SSJ Kota Bogor, dan berakhir sudah pertandingan antara SSJ Kota Bogor dan SSB Siaga Pratama. Jangan lupa like, share, dan subscribe.